Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Master Bejo. Hari ini saya akan membahas suatu tentang pertanyaan, kenapa sih kita harus sholat? Tapi sebelum itu jangan lupa untuk sahabat atau teman-teman untuk subscribe agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Oke, jadi langsung saja kita bahas. Pasti kalau kita masih kecil atau bahkan pada usia sekarang, kita pasti pernah berpikir, kenapa sih kita itu harus sholat? Apa manfaatnya? Tujuannya itu apa? Iya, kalau masih kecil kita bertanya tentang hal tersebut itu pasti kita nggak isi, nggak malu. Tapi kalau pada usia saya atau di atasnya saya pasti itu akan malu bertanya suatu hal tersebut. Jadi saya akan jawab pertanyaan sahabat semua. Jadi kenapa sih kita harus sholat? Sholat di dalam agama Islam adalah suatu ibadah yang paling utama dari ibadah lain-lainnya. Jadi dia itu lebih utama dari puasa, dari berzikir, dari bersolawatan, dan lain-lainnya itu lebih utama. Kenapa kok menjadi lebih utama? Jadi pertanyaan ini pasti akan terjawab kalau sahabat semua menonton videonya sampai akhir. Jadi jangan di skip, oke? Salat adalah suatu ibadah di mana kita mengingat akan suatu kebesaran atau rezeki atau nikmat yang diberikan kepada Allah Ta'ala kepada kita. Jadi saya gambarkan seperti ini. Jadi contoh aja seperti saya gitu aja. Pada suatu hari saya tuh butuh sekali tuh uang untuk berobat ibu saya itu kan sakit gitu. Dan ada seorang teman itu datang dan memberi saya uang tanpa meminjam atau berhutang, tanpa dia tahu dalam kondisi saya. Terus dia memberi uang kepada saya untuk berobat. Dan seketika itu hati saya itu pasti tersentuh, dan secara otomatis kita itu pasti akan berterima kasih kepada teman kita ini. Jadi seperti itulah gambarannya. Terus apa sih maksudnya tuh? Jadi maksudnya tuh seperti ini. Kita bisa sehat, kita punya suatu kesehatan, kita bisa makan setiap hari, kita bisa ngapa-ngapain, bahkan kita masih sehat sampai sekarang. Itu semua atas pemberian dari Allah Ta'ala. Dan rezeki dan nikmat semua itu yang diberikan kepada Allah Ta'ala kepada kita. Maka dari itulah kita itu wajib untuk bersyukur. Seperti gambaran aja, kita diberi uang itu aja kita pasti sangat bersyukur sekali. Apalagi kalau kita bahkan bisa sampai sehat sampai sekarang, itu syukurnya masa gimana gitu. Maka dari itulah, dari rasa syukur ini kita wujudkan dengan bersujud menyembah kepada Allah Ta'ala. Jadi yang pertama, kenapa kita harus sholat adalah kita harus bersyukur atas semua pemberian dari nikmat, rezeki, kesehatan dan lain-lainnya dari Allah Ta'ala kepada kita. Kita harus bersyukur. Bersyukur ini melalui kita wujudkan dengan bersujud. Bersujud kita sama dengan kita dengan sholat. Seperti itu sahabat. Yang kedua, di dalam agama Islam, sholat dimaknai lain dengan tiang agama. Jadi apa sih maksudnya itu? Jadi saya gambarkan seperti suatu bendera. Suatu bendera ini bisa berkibar di atas langit dan diketahui orang-orang banyak, yaitu harus dengan diikatkan dengan melalui suatu tiang. Semakin tinggi, semakin kokoh tiang ini, maka bendera ini akan berkibar dengan semakin gagahnya. Jadi maksudnya itu apa sih? Jadi maksudnya itu seperti ini. Kalau kita menegakkan sholat atau menjalankan suatu ibadah sholat dengan
tanpa bolong atau istiqomah setiap 5 waktu, maka suatu lama kelamaan suatu sifat kebaikan dalam diri ini akan terwujud dengan sendirinya. Setelah sifat kebaikan dari diri ini terwujud, maka akan menciptakan suatu perdamaian dalam diri dan juga untuk orang lain. Karena itulah agama Islam, yaitu suatu agama perdamaian. Loh, kok bisa kita sholat terus kita bisa mempunyai suatu sifat kebaikan atau akhlakul karimah? Jadi salah satu tujuan sholat ini dilakukan untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jika kita sudah mencegah dan sudah lama tidak melakukan suatu perbuatan hal yang keburukan, maka lama kelamaan kita akan suka melakukan suatu perbuatan kebaikan. Jadi seperti itu. Jadi yang kedua adalah jika kita terus menerus melakukan istiqomah, melakukan ibadah sholat, maka kelama-lamaan suatu sifat akhlakul karimah kita atau sifat kebaikan ini akan terwujud dalam diri kita. Jika suatu perbuatan kebaikan ini sudah terwujud dan kita praktekkan, kita lakukan, maka bisa menguntungkan orang lain dan juga untuk kita. Seperti itu. Yang ketiga, sebagai seorang muslim, kita wajib untuk beriman bahwa akan ada kelak nanti suatu kehidupan selanjutnya setelah kematian. Di mana itu? Yaitu di dalam alam akhirat. Jadi di alam akhirat kelak nanti akan ada suatu pertimbangan di mana ini ditimbang suatu amalan kebaikan dan suatu amalan keburukan. Semakin besar amal kebaikan ini, maka kita bisa semakin besar kemungkinan kita untuk bisa masuk surganya Allah Ta'ala. Dan suatu ibadah yang paling pertama kali dihisab, pertama kali ditimbang adalah ibadah sholat. Semakin banyak kita melakukan ibadah sholat, maka semakin besar pun timbangan amal kebaikan kita, dan semakin besar kemungkinan kita bisa masuk surganya Allah Ta'ala. Gitu. Jadi yang ketiga adalah suatu ibadah atau suatu amalan kebaikan yang pertama kali ditimbang adalah ibadah sholat. Semakin banyak kita melakukan suatu ibadah sholat, maka semakin besar timbangan atau semakin besar atau semakin berat timbangan amal kebaikan ini. Apalagi kalau sahabat semua itu sholat secara berjamaah, tambah masya Allah gitu. Yang keempat, suatu ibadah sholat ini bisa digunakan sebagai sarana untuk memohon pertolongan dan perlindungan dari Allah Ta'ala. Jadi kenapa sih kita itu harus meminta pertolongan atau meminta perlindungan? Jadi seperti saya gambarkan, kalau kita digoda oleh seorang perempuan gitu aja wis, digoda, kalau kita tidak kuat imannya, dan juga kalau Allah Ta'ala tidak memberi suatu perlindungan ini dari suatu goda wanita ini, maka secara otomatis kita pasti akan terhasut oleh godaan ini, yang dimana godaan ini berasal dari setan. Kalau kita tidak dilindungi Allah Ta'ala dari setan, yang dimana godaannya adalah harta tahta wanita, kalau kita tidak kuat ini, maka kalau kita tidak ada suatu perlindungan ini, ya maka kita akan gampang tergoda oleh tiga hal ini. Maka dari itulah kalau kita semakin banyak melakukan suatu ibadah sholat, maka kita bisa terhindar dari suatu godaan-godaan setan ini.
Yang kelima, bisa juga sebagai sarana kita memohon mempunyai hajat, jadi kita itu meminta. Jadi seperti gambarannya kayak gini, kita bekerja di suatu perusahaan. Di saat kita bekerja dan kita hanya bekerja, kita bekerjanya malas-malasan atau nggak niat, ya maka bosnya ini akan melihat kita itu ya nggak niat juga memberi gaji ini. Tapi kalau kita tuh dengan cara kasarnya itu niat sungguh-sungguh atau bekerja keras dalam bekerja ini, melakukan pekerjaan ini, ya bosnya ini juga akan suka melihat pekerjaan kita, hasil pekerjaan kita, ya akan diberi gaji. Kadangkala kita bisa diberi bonus. Seperti itu gambarannya. Jadi maksudnya itu, kalau kita sholat secara istiqomah dan pertama kali kita tidak memohon dulu, jadi kita sholat dulu. Setelah kita sholat, baru pertama kali, setelah kita lama sholat, istiqomah sholat, maka barulah kita pas keadaan butuh, kita mau minta pertolongan atau kita meminta suatu hajat, suatu keinginan kepada Allah Ta'ala. Jangan kita hanya sholat pertama kali, hanya sekali saja, 2 kali, dan kita langsung meminta suatu keinginan kita. Ya cara kasarnya banyak sekali tidak diterimanya. Karena gampangannya gini loh, kita baru bekerja sehari 2 kali, kita terus kerjanya gak niat, terus masa kita langsung minta gaji? Apakah bosnya ini digaji atau apakah bos ini memberi gaji ini, memberi uang ini? Gampangannya seperti itu. Yang terakhir ini, dimana kita semua makhluknya, semua makhluk atau manusia, dari hewan, semuanya ini adalah ciptaan dari Allah Ta'ala. Maka dari itulah kita patut untuk menyembah Sang Pencipta kita. Jadi kita nggak boleh melawan atau menentang Pencipta kita. Kalau kita menentang, ya seperti iblis gitu. Iblis itu saja yang menentang sekali perintahnya Allah Ta'ala, dia langsung diturunkan dari surganya, diturunkan ke neraka. Perlu diketahui loh bahwa iblis dulu itu adalah makhluk yang paling alim, makhluk yang paling tinggi dari malaikat. Jadi makhluk yang paling derajatnya itu paling tinggi, bahkan bisa dikatakan itu gurunya para malaikat. Betapa cara kasarnya solehnya. Tapi karena iblis ini menentang sekali perintahnya Allah Ta'ala, dia langsung diturunkan dari surga. Seperti itu. Jadi yang terakhir itu, kita sebagai makhluk ciptaannya, kita patut untuk menyembah. Semakin kita menyembah dan kita diketahui cara kasarnya penyembahan kita, maka Allah Ta'ala ini akan suka, dimana suka ini akan menjadi suatu hal yang tersendiri dari barang ciptaannya lainnya. Jadi semakin kita itu tawaduk kepada Allah Ta'ala, jadi semakin kita itu menyembah Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala itu akan melihat suatu perbedaan dari yang lain. Oh, ini kamu yang lebih mendekatkan diri kepada aku, yang paling sungguh-sungguh niat-niatnya daripada makhlukku yang lain. Oh, kamu tak beri suatu derajat yang lain, menjadi yang cara kasarnya itu yang paling terfavoritku. Nah, seperti itu. Jadi bisa juga kalau kita semakin menyembah Allah Ta'ala, maka kita bisa dinaikkan suatu derajat kita. Jadi seperti itulah suatu tujuan, kenapa cara kasarnya jawaban dari kenapa kita itu harus sholat. Kalau kita nggak mau melakukan suatu ibadah sholat, ya gimana ya, angel lah cara kasarnya, angel lah kalau orang sudah berpikiran seperti itu sulit kalau dia tidak mau mendapatkan suatu hidayah,
meskipun kita bilang A sampai Z, dia itu hanya sholat hanya sekali 2 kali, lama kelamaan dia nggak akan mau lagi, kecuali dia mendapatkan suatu hidayah daripada Allah Ta'ala. Sekian saja dari saya. Kalau ada kesalahan kata ya mohon maaf. Di next video saya akan menjelaskan kenapa sih kita itu harus berzikir. Jadi jangan lupa untuk subscribe agar panjenengan sedaya tidak ketinggalan next video saya. Sekian dari saya undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Boloriado.